Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di channel Kusnadi 87. Pada video kali ini saya akan memberikan langkah-langkah atau tutorial untuk melakukan instalasi Debian 10 menggunakan VirtualBox. Sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini. Terima kasih. Baik, untuk bahan yang diperlukan untuk melakukan instalasi Debian ini, yang pertama VirtualBox ya, VirtualBox. Kemudian juga yang dibutuhkan yaitu Debian 10.iso ya. Jadi file yang dibutuhkan dua ini, VirtualBox dan Debian 10.iso. Saya menggunakan Debian 10.10.0 untuk ISO-nya. Baik, untuk memulainya kita buka VirtualBox kita. Kemudian di sini sudah ada, saya hapus saja ini supaya tidak mengganggu. Nah, pada tahap ini kita bisa memilih mesin di sini. Kemudian pilih new atau Ctrl N ya. Kemudian di sini saya tulis Debian 10 misalnya. Kemudian untuk mesin foldernya, defaultnya di sini, jadi ada di VirtualBox VMS. Kemudian tipenya Linux dan versinya Debian 64 bit. Di next saja. Kemudian recommended memory size is ini 1 GB, bisa kita geser ke sini. Ya, antara hijau dengan merah ini masih cukup ya, tengah-tengah. Kemudian bisa kita next. Kemudian untuk harddisknya kita pilih create a virtual hard disk now ya, create. Kemudian di sini pilih VDI atau VirtualBox disk image pada harddisk file tipenya. Kemudian next saja. Storage on physical hard disk dynamically allocated. Kemudian di next, dan file location and size ya. Untuk ini ukurannya kita default saja. Di sini membutuhkan 8 GB ya, bisa dikurangi tapi minimal ya sampai 4 GB lah. Tapi saya gunakan default 8 GB. Kemudian kita next. Oke, sudah muncul di sini. Kemudian bisa kita start di sini. Kita running, kita jalankan. Nah, sudah muncul. Ketika sudah seperti ini, kita klik dulu ya file lokasi ISO-nya, DVD ISO yang sudah kita punya. Choose a virtual optical disk file ya, klik. Kemudian kita cari. Nah, ini punya saya ada di data master ISO. Saya menggunakan Debian 10.10.10. Bisa diklik, kemudian tekan open dan tekan tombol start. Oke, bisa diperbesar, kemudian ini bisa ditutup. Kemudian ini ada beberapa pilihan, ada graphical install, kemudian ada install. Jadi kalau mau menggunakan grafik bisa menggunakan yang atas, tapi saya lebih suka yang ini, install ini. Ya, sama saja sebenarnya untuk perintahnya. Hanya saja nanti akan lebih ringan dalam proses penginstalannya. Oke, saya pilih install, kemudian tekan enter saja. Setelah itu kita tunggu sampai nanti muncul ya. Ini masih load. Nah, select language, kita pilih bahasa yang akan kita gunakan, kita pilih English saja. Kemudian untuk lokasinya kita pilih other dulu. Kita pilih other atau paling bawah, kemudian kita pilih yang Asia. Kemudian kita pilih Indonesia. Ya, karena kita berada di Indonesia, enter. Kemudian untuk konfigur lokalnya kita pilih United States ya. Kemudian untuk keyboardnya kita pilih default American English, enter saja. Oke, sudah di situ. Kita tinggal menunggu saja untuk prosesnya, dia akan melakukan proses sendiri. Ini loading additional komponen, jadi dia akan melakukan loading beberapa detik. Kemudian untuk instalasi ini kurang lebih membutuhkan waktu 30 menit dan tergantung dari spesifikasi komputer yang kita miliki.
Jadi semakin besar spek komputer kita, maka semakin cepat nanti untuk proses instalasinya. Begitupun sebaliknya. Oke, 53%. Tem IP versi 6. Oke, tinggal ditunggu saja. Configure network. Nah, di sini untuk configure the network, please enter the host name for the system. Kita bisa menuliskan nama saja di sini ya. Misalnya mau saya tulis Kusnadi, kemudian di continue atau tekan tombol enter. Kemudian domain name-nya misalnya kusnadi.net ya. Ini tergantung ya, terserah mau diisi apa, terserah teman-teman yang semua yang mau membuat. Kemudian enter saja. Kemudian root password, supaya tidak lupa saya buat root juga passwordnya ya. Jadi root password saya buat root, kemudian re-enter ditulis lagi, root lagi, ROOT. Nah, kemudian full name for the new user ya, Kusnadi ya, biar sama, biar tidak lupa. Oke, continue saja. Username for your account Kusnadi, kemudian passwordnya apa? Nah, disamakan saja. Ini punya saya tulis Kusnadi. Kemudian ini juga Kusnadi, re-enter password to verify ya. Jadi samakan passwordnya dengan yang barusan. Tinggal di continue atau tekan tombol enter. Selanjutnya kita menunggu loading ya. Selagi untuk prosesnya ini nanti membutuhkan kurang lebih 30 menit. Kemudian untuk configure the clock, select a city in your time zone. Kita berada, atau saya berada di Indonesia bagian barat ya, ada di Jawa Timur tepatnya. Jadi saya milih Western ya, ini tergantung dengan lokasi dari teman-teman semua. Western, kemudian saya enter. Oke, kita tunggu loading additional komponen. Kemudian ini partition disk. Oke, pada tahap ini untuk partition metodenya kita pilih yang guide aja ya, use enter disk ya. Jadi use enter disk kita gunakan otomatis saja, kita tidak membuat manual, kecuali kalau memang mau install pada disk yang sebenarnya tidak virtual, kita bisa membuatnya manual. Tapi kalau untuk virtual saya buat guide aja untuk partisinya ini. Tinggal tekan tombol enter, kemudian select disk ya, pilih yang ini VBox hard disk, enter saja. Kemudian all file in one partition, oke, enter lagi. Terus kalau sudah ini finish partitioning and write change to disk ya, enter saja. Selanjutnya write the change to disk, yes ya, pilih yes, kita pindahkan ke yes, kemudian tekan tombol enter. Oke, kita tinggal menunggu saja untuk proses selanjutnya, installing the base system. Jadi kita bisa menunggu sampai prosesnya ini selesai.
Oke, ini sudah 94% ya, sudah hampir selesai untuk installing the base systemnya. 97%. Oke, configuring apt. Selanjutnya untuk configure the package manager ini, scan another CD or DVD, kita pilih no saja karena kita hanya menggunakan DVD 1 dulu untuk menginstal ini. Kemudian use network mirror di no lagi, kita tidak usah melakukan network mirror. Kemudian kita tunggu dulu sampai pada tahap berikutnya. Nah, ini sudah select and install software, ini juga membutuhkan waktu, kita tinggal menunggu saja sampai prosesnya 100%. Oke, selanjutnya configuring probability contest, participate in the package user survey, kita pilih no saja. Kemudian, nah pada software selection ini kita biarkan ya untuk Debian desktop environment-nya, kemudian print server bisa kita hilangkan, kemudian standar system utility juga dibiarkan. Jadi untuk SSH web, kemudian yang print kita tidak membutuhkan sementara, jadi nanti kita akan coba membuat manual pada video-video berikutnya, akan install manual. Jadi untuk video ini kita hanya cukup di Debian desktop dan standar sistem utilities ya, kemudian bisa kita continue. Oke, kita tunggu lagi sampai selesai.
Oke, ini sudah 30, oh sorry. Oke, ini sudah 90% ya untuk install softwarenya. Kita tunggu sampai nanti dia selesai untuk melakukan instalasi software. Oke, sudah 97% sudah cleaning up untuk install software ini, sudah hampir selesai. Nah, ini sudah tertutup loadingnya, kita tunggu sebentar. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa untuk instalasi ini kurang lebih membutuhkan waktu 30 menit ya, tergantung dari speknya juga. Kemudian selanjutnya ini installing group bootloader, akan muncul install the group bootloader on hard disk. Kita pilih yes ya, jadi yes untuk menginstal group bootloadernya. Kemudian kita pilih device for bootloader installation, pilih yang VBox hard disk ya, yang bawahnya ini. Kemudian tekan tombol enter, kita tunggu sebentar, dia akan install dan update group. Oke, finishing the installation. Nah, finish the installation complete. Kita tekan tombol enter, continue, kemudian tekan tombol enter. Dia akan melanjutkan kembali untuk finishingnya. Oke, dia akan reboot untuk instalasinya selesai. Kemudian di sini ada dua pilihan, Debian GNU Linux, kemudian advanced itu, kemudian dia akan masuk otomatis ke Debiannya. Kita tunggu saja sampai nanti muncul tampilan dari Debian 10 Buster ya. Oke, semuanya oke. Kita tunggu sejenak. Nah, ketika sudah seperti ini ya, kita tunggu sebentar. Ini sudah hitam, jadi ini sudah akan memulai menampilkan antarmukanya. Ini untuk halaman login dari Debian 10 kita ya. Jadi tadi nama usernya sudah saya buat Kusnadi Debian 10 ya. Kemudian kita klik, kemudian passwordnya tadi saya buat Kusnadi juga ya. Sign in. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah muncul ini desktop dari Debian 10 Buster ya. Untuk melihat menu-menunya bisa dilihat di activities ini. Nah, ini akan muncul ada browser, kemudian evolution dan seterusnya. Kemudian show application ini bisa diklik. Ini banyak aplikasi yang ada di dalamnya ya. Oke, itu untuk mematikannya bisa kita menggunakan mesin di sini. Nah,
kita tutup ini. Mesin bisa ACPI shutdown ini. Nah, dia akan shutdown dan dia akan tertutup dengan sendirinya. Baik, demikian langkah-langkah untuk melakukan instalasi Debian 10 Buster menggunakan VirtualBox. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe untuk terus dukung channel ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.